Jangan-jangan nanti Pak Haji insya Allah tahun depan tidak ada lagi nama saya. Sudah kembali ke rahmatullah. Nah itu dia. Ibu bapak tak pikir takut saya begitu. Itu yang saya tunggu-tunggu. Lama sekali ya Allah. Lama sekali kau panggil saya mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kembali lagi di channel dakwah populer. Ada berita yang sedang viral teman-teman ya, yang sedang ramai ya, diinformasikan, diberitakan tentang meninggalnya atau wafatnya Ustadz Yahya Waloni teman-teman. Ustadz Yahya Waloni teman-teman, kalau kita melihat daripada sepak terjangnya atau dakwahnya teman-teman ya, di dalam dunia perdakwahan tentunya di agama Islam ya. Di sini Ustadz Yahya Waloni mempunyai background ya, yang dimana tadinya adalah non muslim, orang yang bukan memeluk agama Islam, kemudian hijrah ya menjadi mu'alaf ya, kemudian pindah dalam agama Islam, memeluk agama Islam, dan dengan getolnya ya, dengan dakwahnya ya, dengan dakwahnya yang utama adalah topiknya tentang ketauhidan ya, ketauhidan agama Islam. Berita yang sempat beredar sekarang ini ya cukup mengejutkan publik ya, mengejutkan masyarakat tentunya di kalangan muslim, yaitu meninggalnya Ustadz Yahya Waloni. Dan kalau kita melihat beritanya, Ustadz Yahya Waloni ini teman-teman meninggal pada hari Jumat teman-teman. Kalau kita tahu di mana hari Jumat ini hari yang istimewa teman-teman ya. Banyak fadilah keutamaan pada hari Jumat. Salah satunya jika ada orang yang meninggal di hari Jumat, maka dia termasuk orang tergolong ya, mendapatkan husnul khotimah teman-teman ya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Orang yang meninggal pada hari Jumat ini maka akan terhindar dari fitnah kubur teman-teman ya, kalau kita boleh bilang, yaitu dimana ketika orang meninggal dunia ini pastinya ya akan melalui alam barzah atau alam kubur teman-teman, dan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari malaikat gitu kan, hadisnya seperti itu teman-teman. Maka kita akan diberi beberapa pertanyaan teman-teman ya, salah satunya adalah tentang kesaksian kita di masa hidup kita ya, apa yang kita lakukan, kemudian kita beriman kepada siapa, agama kita apa ya, apakah kita mengenal Allah gitu kan teman-teman. Nah, dan keistimewaan hari Jumat ini teman-teman ya, kalau kita bisa melihat ya, seperti beliau Ustadz Yahya Waloni meninggal di hari Jumat, insya Allah ya akan husnul khotimah teman-teman, karena jaminan Allah Subhanahu wa taala orang-orang tertentu ya, orang yang meninggal dunia pastilah husnul khotimah. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, dia mendapatkan pahala kebaikan seperti orang yang berjihad teman-teman. Bagaimana tidak ya kalau kita bisa melihat ya dakwah-dakwah dari Ustadz Yahya Waloni, dengan getolnya, dengan seringnya berdakwah ya, membela agama Islam, menepis fitnah-fitnah daripada orang-orang muslim yang sedang difitnah di luar sana teman-teman. Kemudian juga ya dakwah-dakwahnya yang mentauhidkan keesaan Allah gitu kan. Maka ini kalau kita melihat teman-teman korelasinya ya dengan Ustadz Yahya Waloni sekarang meninggal dunia di hari Jumat ini, maka ya insya Allah Ustadz Yahya Waloni adalah termasuk orang yang berjihad, yaitu berjuang di dalam agama Allah, agama Islam teman-teman. Coba kita akan melihat teman-teman beritanya seperti apa ya, berita tentang Ustadz Yahya Waloni teman-teman. Penceramah Ustadz Yahya Waloni meninggal dunia di mimbar Jumat seusai ibadah salat Jumat di Masjid Darul Falah Minasa Upah, Gunung Sari, Makassar pada Jumat 6 Juni 2025. Sekretaris Pengurus Masjid Darul Falah, Harfan Jaya Sakti, menuturkan bahwa Ustadz Yahya terjatuh sebelum menyampaikan doa penutup khutbah kedua. Ustadz kelahiran Minahasa ini terjatuh dan tak sadarkan diri usai duduk di antara dua khutbah. Harfan menuturkan bahwa tak sampai 5 menit setelah membacakan doa, sang Ustadz duduk kembali dan memegangi dadanya. Saat itu almarhum langsung terjatuh dan langsung dibantu oleh jemaah. Saat itu pertolongan pertama sudah langsung dilakukan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Ketika meninggal dunia sedang mengisi khutbah Jumat, dan tidak sampai daripada doa khutbah yang kedua teman-teman, dia sudah wafat teman-teman waktu Ustadz Yahya Waloni meninggal dunia ya. Nah ini tentunya
berita yang baik juga teman-teman kalau kita melihat dalam kacamata agama Islam, orang-orang yang sedang berjihad, berdakwah kemudian meninggal di hari itu teman-teman ya. Tentu ini membuat iri untuk orang-orang muslim yang menginginkan husnul khotimah teman-teman. Sudah berdakwah kemudian juga sedang memimpin khutbah ya, khutbah di hari Jumat kemudian meninggal dunia dengan cara yang ahsan, yang baik, husnul khotimah teman-teman ya. Jangan-jangan nanti Pak Haji insya Allah tahun depan tidak ada lagi nama saya. Sudah kembali ke rahmatullah. Nah itu dia. Ibu bapak tak pikir takut saya begitu. Itu yang saya tunggu-tunggu. Lama sekali ya Allah. Lama sekali kau panggil saya mati. Lama sekali. Nah, jadi itu cuplikannya, di mana Ustadz Yahya Al-Waloni pernah berstatement ya, mengutarakan bahwa mungkin tahun depan ini tidak akan sampai gitu teman-teman, tidak akan berjumpa lagi, karena memang udah seperti ada tanda-tanda gitu teman-teman, bahwasanya besok tahun depan ini Ustadz Yahya Al-Waloni akan meninggal dunia gitu kan. Dan bahkan dia sangat merindukan gitu kan teman-teman ya, kalau kita melihat dari statement dari Ustadz Yahya Al-Waloni tersebut, dia menginginkan gitu, bahwasanya kenapa nggak cepat-cepat ya Allah gitu kan. Engkau memanggil saya gitu. Firasatul mukminin ya, firasat orang-orang mukmin peka dengan sinyal-sinyal Allah Subhanahu wa taala ya, bahwasanya kalau kita mendekatkan diri kepada Allah gitu kan, maka ada sinyal-sinyal dari Allah gitu kan. Firasat orang-orang mukmin di mana mempunyai firasat, mempunyai kepekaan gitu, kepekaan orang-orang muslim ya yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu teman-teman. Dan ini tidak heran ya, banyak ya orang-orang seperti ini yang sudah seperti memprediksi gitu. Nah, jadi statement yang diutarakan Ustadz Yahya Al-Waloni ini ya terbukti sekarang teman-teman ya. Dia memang menginginkan kematian tetapi dengan cara yang husnul khotimah, mempunyai firasat yang baik. Nah, jadi ya kita sebagai umat muslim ya kita mendoakan ya, tetap mendoakan Ustadz Yahya Al-Waloni semoga husnul khotimah dan diberi yang terbaik, diberi pahala yang banyak, diberi surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan husnul khotimah teman-teman ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, itu saja teman-teman video kali ini ya, kita bisa mengambil hikmah daripada pelajaran apa yang disampaikan atau dakwah-dakwah yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Al-Waloni. Nah, jangan lupa untuk terus tonton video-video di channel Dakwah Populer. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.